Bagaimana cara mengumpulkannya? Nah, kumpulkan dalam nama, bismi, dengan nama. Nama siapa? Rabbika, Rabb engkau. Rabb itu bahasa Arab artinya yang mengatur, yang mencipta. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya yang mengatur dan mencipta. Jadi yang membuat kita bisa duduk malam ini di sini itu ada sifat Allah yang disebut Rabb. Maka istilahnya rububiyah. Ya, pernah dengar istilah rububiyah? Rububiyah. Mana nih pembatas? Ini aja nih. Tapi ini bukan rububiyah versi kelompok yang ekstrim. Juga bagi istilah rububiyah, kita nggak bahas. Ya, jadi ada istilahnya rububiyah. Rububiyah. Rabb berarti secara harfiah tadi apa? Pengatur, pencipta. Tapi secara makrifat apa arti Rabb? Rububiyah. Keesaan Allah yang terpancar pada makhluk, itu artinya. Itu arti pertama. Ada arti keduanya. Keesaan Allah dalam keragaman makhluk. Makhluk banyak nggak? Ini kita aja malam ini udah ada berapa orang? Sebanyak ini kita, itu Allah nggak kerepotan loh ngaturnya. Umi ngatur anak beberapa repot nggak nih? Pasti repot, walaupun senang. Ya, kita ngurus badan aja repot. Allah tidak pernah repot ngurusin orang. Ustaz pernah numbuhin rambut nggak tak? Numbuhin rambut beneran? Numbuhin gigi nggak ya? Kok kuku manjang gigi nggak manjang, tuh kenapa ceritanya? Berarti bukan kita yang urus kan? Nahan uban keluar. Nah, itu namanya Rabbul Alamin, pengatur alam. Maka di rambut itu ada alam. Di rambut itu ada alam. Di kuku itu ada alam. Maka kuku itu bisa manjang. Di alam itu ada malaikat yang bertugas. Jadi ada malaikat yang tugasnya manjangin rambut. Ada malaikat yang tugasnya manjangin kuku. Kalau sudah mulai ubanan, mohon maaf, berarti tugas malaikatnya udah berkurang. Maka uban itu boleh pertanda. Pertanda apa? Dekatnya kematian. Karena malaikatnya sudah mulai gak bertugas. Gak nakut-nakutin ya. Emang menakutkan. Nah, ini kata yang paling saya suka itu, Rabb. Rububiyah itu keesaan Allah dalam keragaman makhluk. Allah itu nggak pernah kerepotan walaupun ngurusin umat yang banyak. Kita baru ngurusin badan sakit pala aja udah pusing. Ini coba aja nih, habis makan daging, terus soda naik tuh, nah belakangnya berat tuh. Ya, Allah nggak pernah repot tuh ngurusin begituan. Ya, jadi ada ilah kan la ilaha illallah, ilah. Apa beda ilah dengan Rabb? Rabb itu keesaan dia yang ada pada makhluknya. Bahwa kita setelah kita lihat tubuh ini, ternyata yang menumbuhkan satu rambut, yang menumbuhkan satu sel,
bukan kita, tapi dalam batin itu pasti ada satu sosok. Itulah yang disebut keesaan Allah dalam makhluk. Gitu. Kalau ilah disebut juga ilahiyah atau uluhiyah, itu keesaan Allah pada dirinya sendiri. Jadi Allah menyaksikan bahwa dirinya esa sendiri aja. Makanya ketika kita menyebut la ilaha illallah, harus hilang diri, baru bisa mengatakan la ilaha illallah. Jadi kenapa orang-orang baca la ilaha nggak ada nikmat? Karena masih ada dirinya dalam membaca. Ini kita baca nih, la ilaha illallah. Kita masih merasa kita yang baca, udah nggak ada rasanya. Tapi ada keyakinan. Tiadalah aku, tiadalah egoku, tiadalah kepentinganku, tiadalah tujuanku, kecuali hanya Allah. Itu lama-lama tuh kolbunya akan terbimbing untuk menikmati kalimat itu. Ya. Nah, kembali ke surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kumpulkanlah zahir dan batinmu dalam satu nama, yaitu nama Allah Rabb. Bahkan Rabbi, kita sering doa Rabbana ghfirlana, Rabbana. Rabbana itu Rabb, pencipta. Ya. Sering kita nyebut Rabbul Izzati, ya. Udah jadi bahasa Indonesia ya. Rabbul Izzati, udah jadi bahasa Indonesia. Allazi khalaq, yang menciptakan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa, ini kata kunci, beda khalaqa dengan nafakha nanti. Khalaqa, menciptakan manusia min 'alaq, daripada alaq. Apa arti alaq? Alaq ini segumpal darah. Jadi alaq itu kayak beku, nyantol, kayak apa namanya yang kalau kita masuk kali itu nempel di gini, lintah. Nah, alaq itu kan kayak darah, bener nggak? Kayak darah nggak? Nah, min alaq itu adalah nutfah, sperma yang sudah berubah, bertransformasi menjadi darah yang beku. Itu disebut alaq, bahasa Arab ini. Maka ini bisa nempel di rahim perempuan, ya. Menciptakan manusia ada bahannya, yaitu alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan nama Rabbmu yang sangat mulia pemurah. Iqra, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia apa yang tidak tahu. Ini 3 ayat yang terakhir ini kita terjemahkan nanti ya. Sekarang kita masuk ke yang inti, surah Al-Hijr ayat 26. Masya Allah, merepotkan nih. Makasih Bang. Kita tos dalam hati Bang ya, Bang Tosi. Ini perlu diingat-ingat ya, rububiyah sama uluhiyah bedanya apa? Ini beda akidah kita sama Salafi. Salafi juga bahas uluhiyah, rububiyah, tapi beda pemahamannya sama kita. Mereka bagi tauhid jadi 3. Ini pembeda kita dengan Salafi ya. Kan Umi jangan-jangan nonton lagi nih. Enggak, ya? Oh, ngecena aneh. Boleh. Boleh nonton yang lain, tapi harus punya filter gitu. Kita nggak ngelarang orang ngaji sama siapa aja, yang penting punya filter. Jadi di luar sana ada kelompok yang membagi tauhid jadi 3, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tapi dengan itu dia membidahkan tayawasul. Dengan itu dia membidahkan ngambil berkah. Padahal tauhid bukan begitu. Ya. Kita masuk ke sini. Ini ayat tentang marifat ini.
Jadi Allah itu sisip-sisipkan marifat-marifat itu di beberapa ayat. Ada yang hukum syariat, ada yang hukum zahir, ada yang hukum batin. Ini salah satu ayat-ayat tentang marifat. Ya. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ini terjemahan bebasnya ya. Sungguh kami ciptakan manusia dari tanah, gitu aja deh, ya. Nanti yang mirip ada di surat Shad. Shad ayat 71 ya. Shad ya, sama. Ya. Begini juga, cuma bahasanya lebih ini. Wal janna, dan jan, masih ingat bulan lalu ya? Kita membahas tentang Banul Jan, keturunan jin, keturunan jan. Wal jan, dan kelompok jan, jan itu mbahnya jin. Bisa juga diartikan jamaknya jin, tapi saya nggak sepakat. Yang jan ini satu klan besar di alam semesta yang sudah ada sebelum manusia. Jadi sebelum manusia ada nih, dia ada duluan. Dari apa dia tercipta? Khalaqnahu, kami ciptakan min qablu, dari sebelum manusia. Ini dalil kalau Banul Jan, bahwa klan jan, klan jin, klan api, mirip-mirip cerita Avatar kan? Ya, itu sudah ada min qablu, sudah ada sebelum manusia. Dari apa dicipta? Min naris samum, daripada api. Ya. Jadi cerita-cerita yang ada di imajinasi penulis-penulis komik apa segala macam, jangan-jangan mereka ngambil dari agama-agama tertentu. Gitu. Ini salah satu modelnya ya. Berarti sebelum kita sudah ada kehidupan di bumi, manusia klan tanah, tercipta dari tanah, ada klan api disebut Banul Jan, ya. Banu artinya anak keturunan, Jan, ya. Kenapa saya katakan ini bukan jamak? Wal janna khalaqnahu, bukan khalaqnahum. Yang bisa bahasa Arab paham tuh. Dan jan, moyangnya iblis, moyangnya jin, kami ciptakan dia satu. Bukan kami ciptakan mereka, tapi kami ciptakan dia. Berarti jan, mbahnya jin. Jadi keturunan dia disebut jin. Nah, jin ini disebut Banul Jan. Nah, jan, Banul Jan, baru jin. Nah, Banul Jan ini dulu pernah berkuasa di muka bumi. Sebelum mereka ada manusia purba. Tapi manusia purba itu gak banyak. Kalau berdasarkan teks yang saya baca, paling cuma 70. Tapi satu manusia purba hidupnya 1000-an tahun lebih, bahkan lebih dari 1000 tahun. Ada yang 7000, ada yang 10.000. Dan mereka berjalan tuh. Ada yang jalan dari Afrika. Itu bumi itu masih nyatu tuh, beberapa benua tuh masih nyatu. Indonesia ini masih nyatu dengan benua yang mana gitu. Saat itu mereka jalan kemana-mana. Makhluk purba. Disebut manusia kayak monyet, disebut monyet, dia kayak manusia. Tapi bukan monyet, bukan kera. Dia manusia. Nah, bahasa paling gampang manusia purba. Ya, manusia purba. Jadi yang dibahas oleh Darwin itu setengahnya benar. Darwin itu setengahnya benar. Pembahasan antum waktu HMI. Darwin itu ketemu data berdasarkan penggalian dia. Ini lebih benar kalau daripada Anand Oktar, siapa namanya, yang
Harun Yahya kan dia kacau itu, bohong deh itu, dia menemukan data arkeologis ternyata itu buat-buatan sendiri. Pas dicek oleh pakarnya, wah dia memalsukan. Kan belakangan ngaku jadi Imam Mahdi dia. Harun Yahya dulu awal-awal bagus. Tahun 2013 saya nanya sama teman saya orang Turki, Soleh namanya. Dia pintar bahasa Arab, saya tanya, "Ma'ra'yuka Harun Yahya?" "Oh, an-Oktar indana kana fasiqan zindiqan." Loh, menurut kami itu zindik fasik. Itu 2012-13 saya udah dengar kabar itu. Ternyata keluar kemarin, ditangkap ya. Ya. Gak sabar dia, udah menikmati surga sebelum surga dia. Ya. Jadi Darwin itu kan menemukan data ada makhluk purba umurnya lebih tua daripada Adam. Nabi Adam kan belum nyampe 7.000 tahun yang lalu. Belum nyampe 7.000 tahun yang lalu. Sedangkan makhluk purba itu ada yang berumur 20.000 tahun, ada 100.000 tahun, ada 1 juta. Gitu. Makhluk purba itu. Ada yang kayak manusia, ada yang kayak burung, ada yang kayak ikan. Gitu. Awal-awalnya kayak unggas. Mirip-mirip unggas awalnya. Jadi teori dia kan burung kan? Bener ya? Burung pak ikan dulu, saya lupa tuh teori dia tuh. Kayaknya ikan dulu terus jadi burung, terus apa gitu. Jadi apa yang ditemukan oleh si Darwin itu setengahnya benar. Cuma dia kemudian dengan teori evolusi dia, karena emang itu lama. Evolusi itu kan artinya pergerakan yang panjang sekali. Satu makhluk itu bisa hidup puluh ribu tahun. Satu makhluk. Dan dia cuma beberapa di muka bumi. Dan uniknya ternyata ditemukan di Pulau Jawa, di Pulau Sulawesi, bukti-buktinya itu masih ada. Jadi bukti bahwa mereka pernah ada di negeri ini. Jadi DNA kita ini termasuk DNA tua juga, walaupun hidungnya kayak ente tuh ya. Baik. Ini dalil bahwa sudah ada makhluk sebelum manusia. Jadi kita nggak usah pakai dalil orang lain, dalil kita punya kok, ya. Kan zaman sekarang zaman mana dalilnya, ya. Dikit-dikit ditanya mana dalilnya. Anak SMA, SMK nantang kita pakai dalil, ya. Ya udah kita kasih dalil, kita tanya balik, dalil ente mana? Itu tuh Quran tuh, di mana dalilnya? Emang di Quran dalilnya? Kita kasih unjuk, coba terjemahin, nggak bisa dia. Terus semangat ya, karena berguru di YouTube kurang ajar sama Ustadz. Dikira Ustadz yang disalahkan di YouTube itu nggak ngerti apa yang dia baca. Itu saya sering tuh awal-awal dulu tuh, ada yang kirim-kirim link-link, semuanya link Google. Pakai kitab terus terjemahin, ya apa bacaan kita waktu masih nyantri. Dia kira dengan begitu dia ngasih tahu, ya itu kan kita udah baca dulu. Ya, ilmunya ilmu Google, jadi hijrahnya hijrah Google ya. Kalau hijrah itu yang benar, hijrah ruhani, jangan hijrah Google, jangan hijrah celana doang yang hijrah. Celana hijrah, ya. Tapi batinnya nggak hijrah. Batin kita kan pada dasarnya kita ini meremehkan orang, merendahkan orang. Hijrah kan itu mulai menghargai orang. Batin kita kan aslinya cuek. Mulai sekarang perhatiin orang. Kita tuh nggak respect sama orang, kita kan ego. Hijrah kita adalah mulai mengecilkan ego, lalu mulai menghargai orang. Baru hijrah benar. Kalau cuma celana jingkrang, jenggot, kopiah, baju koko, itu mah sohirnya hijrah ya. Antum nggak perlu hijrah tete. Dari kecil udah begini deh. Akhirnya pakai sarung. Iya, kuliah doang yang kacau-kacau dikit ya. Wa iz qala, ini lebih ditegaskan lagi. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada malaikat.
Ini Nabi, Allah lagi ngomong sama Nabi Muhammad loh. Ingatlah hai Muhammad, ketika Allah berkata kepada malaikat, itu Nabi disuruh ingat. Itu Nabi Muhammad bin Abdullah disuruh ingat. Itu ingat yang mana tuh? Jadi Nabi itu disuruh recall, mengingat kembali. Berarti sudah ada Nabi Muhammad sebelum Nabi yang Muhammad bin Abdullah itu. Maka dia diperintahkan, wa izqala, dan ingatlah ketika berkata Rabbmu, Tuhanmu kepada malaikat. Saat itu sudah ada Nabi Muhammad, cuma bukan fisiknya. Gitu. Nanti yang tulis ya, ada penjelasannya itu. Pernah nggak ada yang nafsir begini sebelumnya, Tat? Jangan-jangan aneh sesat lagi menurut antum. Kalau salah tegur aneh. Jadi ingatlah olehmu, wahai Muhammad, ya, ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku khaliqun, menciptakan bashar. Bashar itu manusia. Ini rumusannya. Allah menciptakan basharan. Jadi khalaqa atau khaliq. Tadi kan kita membahas khalaq ya dalam surat Iqra, surat Al-Alaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang mencipta. Ini penjelasannya ini. Ini penjelasannya. Khaliq. Ini sesungguhnya aku menciptakan basharan. Khaliq itu artinya mencipta. Ya, diingat-ingat ya, saya nggak tulis terjemahannya. Aku ciptakan bashar. Bashar itu manusia. Dari apa dicipta? Min salsalim min hama'im masnun, dari tanah. Nah, ini terjemahan bebas saja ya. Daripada tanah. Nah, ini dia. Jadi kalau khalaqa atau khaliqun, pasangannya dari tanah, dicipta daripada tanah. Ini penting sekali. Bahwa kita dicipta dari satu bahan, namanya tanah. Ini tubuh ini. Ini disebut bashar. Tubuh ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahasa Arabnya bashar. Ya, atau insan. Tapi ada sisi lain kita nih. Yang kedua, nah ayat yang 24 nih. Fa idza sawaituhu, apabila telah aku sempurnakan sisi manusia, sisi jasad, nafakhtu fihi min ruhi. Nah, ada kalimat berikutnya. Nah, ini dia. Nafakhtu. Nafakhtu. Apa arti nafakhtu? Aku tiupkan. Ya. Padanya manusia, min, daripada ini entah badan saya gendut apa. Udah mulai nggak enak nih. Ruhi, apa arti ruhi? Ruhi, ya, rohku. Aku hembuskan ke dalamnya, aku tiupkan ke dalamnya rohku. Begitu kalamnya. Aulahu sajidin, setelah ditiupkan rohku,
ke dalam diri manusia, malaikat langsung sujud. Jadi yang dilihat malaikat apa? Manusianya atau rohnya? Rohnya. Jadi si malaikat ini respect kepada Adam, itu sujud respect, sujud hormat. Itu karena bukan sisi manusia, tapi karena ada sisi ruhi, rohku. Jadi roh ini tidak dicipta, roh itu dihembus, ditiup. Kalau yang dicipta apa? Ya, saya berkali-kali sampaikan itu kepada beberapa orang, gak terima dia. Wih, di Quran gak begitu. Quran yang mana? Quran kita cuma satu. Di surat Sajadah. Ayo kita buka surat Sajadah. Nih, kita buka surat Sajadah ya. Dia baca surat Sajadah. Gak hafal juga di itu surat Sajadah. Ayat 7 sampai 9. Apa kata Allah? Surat ayat 7-nya, wa bada'a khalqal insana min tin. Allah memulai penciptaan manusia dari tin, tanah. Tanah kan bahasa Arabnya tin. Setelah sempurna di ayat 9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Lalu meniupkan rohnya. Bedanya sini pakai aku, di situ pakai ruhihi. Rohnya. Jadi Allah itu selalu menyebut roh dengan kata hembusan, menyebutkan tanah dengan kata penciptaan. Yang dikhawatirkan oleh si orang ini apa? Berarti separuh dari Tuhan ada di kita dong. Oh, salah paham ente. Ya. Saya kalau menghembus, itu diri saya pindah nggak ke situ? Ya enggak, ya kan? Coba kita hembus balon, pindah nggak diri kita ke situ? Enggak, tapi energi kita ada di situ, gitu. Waktu kita hembus semua nggak, atau pasti disisain kekuatan di sini? Pasti disisain. Makanya min sebagian. Boleh diartikan sebagian. Boleh juga diartikan min dari. Min ibtidak namanya. Dari, bersumber dari rohku. Bisa juga diartikan sebagian dari hembusanku. Bisa dua-duanya, gak ada masalah. Gak akan merubah tauhid. Justru inilah sebenarnya tauhid yang dimau. Kalau paham ini, kita tahu ntar jalan pulang. Ini penjelasannya panjang nih tentang kata ruh ini. Sampai kiamat gak beres-beres nih ngaji ruh. Ini yang ditahan Nabi ketika Yahudi ngejek-ngejek Nabi. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepada engkau mengenai hakikat ar-ruh. Katakanlah min amri rabbi, itu urusan Rabbku. Apa itu? Nafakh. Iya. Itu urusan gua, kayak begitu. Lo gak usah urus-urus. Tapi itu perkataan untuk Yahudi. Kalau untuk ke Nabi kan enggak. Nabi berikan ilmu ruh. Jadi banyak orang berpikir Nabi Muhammad pun enggak diberi ilmu ruh. Siapa bisa ngerti enggak itu ayatnya? Ayatnya itu yas'aluka, mereka ahli kitab, orang-orang Yahudi bertanya, wahai Muhammad meniru. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka ahli kitab, kamu hai ahli kitab, berikan ilmu mengenai ruh sedikit. Amat diberikan semua. Makanya Nabi disuruh ingat, wa iz qala rabbuka, ingatlah ketika Rabbmu. Nah, waktu itu Nabi Muhammad apa dong? Udah ada Nabi Muhammad waktu itu. Namanya bukan Muhammad, itulah yang kita baca. Ahadatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Bibullah. Jadi saya baca begitu, ada dalilnya, ini dalilnya. Orang kalau nanya itu zikir dari mana? Itu dari Quran.
Ya, disarikan dari Quran itu zikirnya. Kita nggak boleh buat-buat sendiri zikir. Sul adab sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ketika disebutkan ingatlah, nah, ini yang kita sebut Nabi Muhammad itu namanya Ahmad. Apa pangkatnya Ahmad? Ruhullah. Sumber hembusan pertamanya apa namanya? Ahmad. Coba kalau ada ayat Qul huwallahu ahad. Beda sama Ahmad cuma berapa huruf? Beda sama ahad cuma. Jadi dari ahad ke Ahmad itu cuma satu hembusan. Jadi semua ruh kita ini bersumber dari Ahmad Ruhullah. Inilah yang disebut, kalau sekarang orang bilang alam semesta dari Nur Muhammad, maka semua ruh dari ruh Ahmad. Itu dia. Inilah yang Nabi maksud waktu beliau ditanya dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Kan semua orang perlu nih, ini dalam Qur'annya, sekarang adalah hadisnya. Mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi nabi? Apa jawaban beliau? Adam masih tanah, Adam belum dicipta. Aku sudah diangkat jadi nabi. Namanya Ahmad. Nih saya sul adab sudah pakai tangan kiri. Udah terpaksa kan nunjuk begini. Ya Umi ya, besok di sini kali Umi. Ya, di sini ntar. Silakan diantar gimana caranya ya. Mungkin ada tempat apa kayak. Nah, Ahmad ini itu yang disebut kuntu nabiyan. Aku sudah diangkat jadi nabi. Adam belum dicipta. Itu Sahih Tirmizi. Imam Tirmizi murid Bukhari, Bukhari murid Imam Humaydi, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Mereka ini murid Imam Syafi'i. Nyambung ilmunya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau antum ada panik-panik Ustaz, baca aja itu Ahmad Ruhullah, Ahmad Ruhullah. Baca ijazah langsung tuh. Nanti ruhnya akan kembali itu kerinduannya. Nanti dia kuat lagi, energinya kuat lagi. Kita kalau lemah, kita ngadu emak kita kan. Sumber kita siapa? Emak kita. Sumber, jadi rahimnya alam, rahimnya ruh itu Ahmad itu. Dalam mimnya itulah. Saya kalau boleh sebut mim ini adalah rahimnya arwah. Ini istilah saya aja nih Ustaz, istilah bid'ah. Jadi mim ini adalah rahim arwah. Semua yang ada di alam semesta itu dititipkan oleh Allah dari situ. Ada ibu, ada seorang perempuan, dia punya anak semua, dia dipanggil apa dia? Ibu kan? Maka nama lain dari Ahmad apa? Ruhullah udah. Tadi saya pembukaan, kok pembukaannya itu Zatur Ruh. Zatur Ruh. Kok dibuka ini? Ternyata isyaratnya ini. Harus saya buka namanya sekarang. Ahmad Ummul Arwah. Selama ini kan orang ngaji baru Muhammad Abul Arwah, Muhammad bapaknya Ruh, itu udah biasa. Ibunya mana? Ini bukan ibu bapak dalam kawin ya. Ini maksudnya bab ontologi, bab asal muasal. Asal muasal nur dari Nur Muhammad. Maka salah dia Abul Arwah, bapak. Sumber keluarnya arwah dari makanya Allah ngomong, hei Muhammad, ingat gak kamu dulu waktu Allah ngomong ke malaikat?
Yang disuruh ingat siapa? Si Ahmadnya itu disuruh ingat. Gitu. Maka semenjak saat itu semua ilmu Allah sudah ada dalam diri Muhammad. Jibril itu turun cuma untuk fasilitas hukum normatif. Sedangkan hukum sifat itu sudah ada di dalam ruhnya Nabi Muhammad semua. Jibril pun baru bisa. Jadi Jibril itu orang kan mengira itu gurunya Nabi Muhammad. Salah itu. Jibril itu pengawal, fasilitator Nabi Muhammad, bukan guru Nabi Muhammad. Secara syariat ya, secara riwayat ya. Nabi Muhammad dari Jibril, dari Allah. Itu kita, saya kalau punya sanad hadis, punya sanad Quran, punya sanad tarekat. Tapi dalam ilmu ma'rifatullah, Jibril itu lebih dulu atau Nabi Muhammad? Kan Ahmad Ruhullah. Duluan mana Ahmad atau malaikat? Ya duluan Ahmad lah. Lolos ya. Malam ini lolos ngaji ini. Dan ini kita nggak keluar, semuanya pakai Quran, pakai hadis. Kalau ada yang ingkar, silakan ingkari Qurannya. Jangan-jangan ada yang baca ayat tapi nggak ngerti, dibilang nggak ada. Kan banyak nih orang ngerti dibilang nggak ada. Kaidah dari mana itu? Gua ada ayatnya, baru jelas ayatnya banyak. Nah ini penting ya. Jadi sebutannya itu begitu. Ahmad itu Ummul Arwah, induknya semua ruh. Ruh itu sumber dari rahimnya mim itu. Ini istilah aja biar gampang ya. Kan boleh kita buat istilah tuh biar mudah. Istilah dikasih nama gitu. Kalau nggak diistilahkan jadi bingung ntar. Makanannya kalau nggak dikasih nama gimana? Makanan yang enak itu yang warnanya coklat itu kasih aja nama. Kue apa namanya Uni? Apa namanya Bang? Aduh, berondong ya, brownies. Ya kayak gitu. Ini contoh. Kasih nama biar beda dengan kue yang enak di sampingnya. Ini kurma ajwa, sampingnya ada sugari, kasih nama. Nah, ulama itu kelebihan mereka bisa memberikan istilah nama supaya murid-muridnya itu bisa mencerna dengan mudah. Ya. Ini antum kalau nggak punya ilmu ini masuk kubur ngaji lagi tak? Serius. Orang-orang di alam nggak langsung ketemu Allah kalau dia nggak punya ini. Gimana dia mau pulang? Dia mau pulang kemana? Antum mau pulang kampung tapi nggak tahu kampungnya, mau cari emak kita siapa gitu. Nah, ruh ini dia mau pulang, innalillahi wa inna ilaihi harus lewat Ahmad dia. Jadi kalau ruh tidak pulang lewat Ahmad dia nggak bisa pulang, maka mesti dia bersaksi dulu. Ahdatur ruh Ahmad Ummur Ruh. Itu persaksian dia di sana. Nah, kalau dia mengerti ilmu itu sekarang, maka dia pulang nanti tinggal dijemput oleh ibunya Ahmad. Nah, itulah syafaat sebelum syafaat di akhirat. Karena kubur itu kan awal akhirat. Jangan dikira nih kita mati langsung ketemu Allah, ya salah, pertanyaan mungkar nakir dulu. Tapi mungkar nakir kan dia tugas SOP. Dia hanya menanyai orang mukmin sama orang munafik. Kafir sama wali dia nggak tanya. Nabi apalagi nggak ditanya. Orang kafir langsung di-close-in. Orang munafik dicek dulu dia imannya dominan atau nifaknya, munafiknya dominan. Dominan munafiknya disiksa terus. Siksa di alam kubur itu kan bisa dikeplang, bisa dilihatin neraka, kan tersiksa dia kalau ngeliat neraka kan. Seperti Fir'aun kan diperlihatkan terus neraka di depan dia. Sampai sekarang detik ini. Fir'aun itu ditunjukin, tuh siksa kamu tuh. Kita dipertontonkan kalau kita bakal digergaji depan orang. Oh, siksaan paling dahsyat itu. Fir'aun sekarang hatta lium, sampai detik ini dia begitu. Haman, Namrud, yang dulu sombong yang ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan,
Oh, lecek kepalanya hancur, balik lagi, hancur, balik lagi. Kayak Thor itu loh, Tat. Tahu Thor kan? Dia punya palu. Man robuka. Tong. Ya. Apalagi ditanya. Kalau munafik pertanyaannya sampai ke man. Man haza. Menurut kamu ini siapa? Muncullah wajah Nabi Muhammad. Kalau dia nggak mengerti ilmu ini sebelum sana, nanti dia nggak bisa jawab. Itulah dasarnya kenapa mimpi ketemu Nabi, walaupun secara fisik belum temu, ruh kita udah pernah ketemu. Nah, masuk ke alam kubur kan ruh dominan. Ruh bilang, wah ini mah nabiku dulu nih. Waktu di alam azali, ya bukan di alam ya, waktu di zaman-zaman pra alam semesta ini, aku sudah ketemu ini, gitu. Dia harus mengerti yang sampai ke bab ini. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ini pangkat beliau nih, pangkat kenabiannya Ruhullah. Yang ngomong Ahmad sebagai nabi akhir zaman, gelarnya siapa? Surat Shaf ayat 6. Jadi saya ditanya sama Bang Dik, dalil nama ruh itu di mana? Ini surat Shaf ayat 6. Nabi kan namanya Muhammad loh. Nabi banyak namanya di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Sunan Tirmizi. Nabi mengatakan, Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Al-Mahi, Ana Aqib. Ini Nabi namanya banyak. Aku Muhammad, aku juga Ahmad, aku juga Mahi, aku juga Aqib. Itu Nabi nyebutin nama-namanya. Jadi nama Nabi itu beragam. Ada nama Muhammad, itu nama jasad. Ahmad itu nama ruh. Itu nama tugas. Aqib itu nama pangkatnya. Gak ada lagi setelah beliau Nabi. Ini Nabi itu banyak namanya, dikumpulkan oleh ulama, ketemulah 300 lebih nama. Ya, itu kan ada nama-nama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak misalnya Ustadz nih, Ustadz kalau di kampung namanya apa? Panggilan di kampung waktu kecil. Beda. Apa? Acung. Acung, kan? Ini mancung. Acung. Jangan ngacung. Berarti nama kecil Acung. Kalau ada sekarang orang manggil Acung, Acung, pasti mulai kan, wah ada yang tahu gue, pasti orang kampung gue nih, gitu kan? Tapi kalau panggilan Rasulullah, orang kampus nih, jamaah nih kayaknya, gitu kan? Tapi kalau manggil Acung, gitu, oh pokoknya teman deket nih. Kita kalau dipanggil dengan nama mana nih? Pak Doktor. Saya kan agak gini dikit tuh. Doktor. Abu ya, agak gaya-gayaan Ustadz dikit, ya kan? Dipanggil Arazi, bolehlah, sekolah, kampus. Kalau panggil nama kecil, saya kan punya nama kecil, Ari. Ari atau Hashim, dua nama saya nama kecil situ. Kalau orang manggil saya Ari atau Hashim, saya curiga nih, kayaknya orang kampung gue nih. Atau lewat WA gitu, lewat dulu ya, Instagram atau Facebook dulu. Kalau ada yang temen itu pasti manggilnya pakai nama kecil. Nggak ada pakai nama Abuya. Itu nggak enak, justru nggak nyaman. Teman kecil manggil Abuya, nggak enak. Walaupun adab dia begitu, nggak masalah. Tapi kitanya ngerasa nggak nyaman. Dipanggil misalnya Pak Dosen, kan kampus. Pak Direktur itu di perusahaan, apalagi Mas, wah itu beda tuh di pasar tuh, lagi ngantri, ya. Kira-kira seperti itu, bahwa Nabiullah Isa gelarnya Ruhullah. Nah, Ruhullah Isa itu Ruhullah Shaghir, Ruhullah minor, sedangkan ini Ruhullah Kabir. Ruh Allah mayor ya. Ini perbedaan nih. Wah, ke depan harus bawa buku nih, Tat. Kalau nggak hilang, Tat. Pasti hilang. Iya, ntar pasti hilang kalau nggak ditulis. Ya, tulis kayak gitu tuh. Saya pun masih nulis. Kalau saya datang atau ngaji kepada guru saya, atau dapat isyarat begini pun saya tulis. Coret-coretan aja biar nggak hilang.
Karena ilmu-ilmu begini, ya menurut saya sudah langka sih. Harus diikat. Harus diikat. Qayyidul ilma bil kitabah, ya. Gimana terjemahannya? Ikatlah ilmumu dengan menulis, ya. Sod 72. Sod. Antum mau lihat sod? Kalau hubungannya dengan hadisnya, laulah karena khalaqal aflaq itu ada. Ini pertanyaan bagus nih. Gimana dengan satu riwayat laula kama khalaqtul aflaq? Jadi kalau bukanlah karena engkau hai Muhammad tidak aku ciptakan alam. Kita luruskan dulu nih Tat, ya. Ini kebetulan doktor hadisnya yang keluar, ya. Bukan doktor filsafatnya yang keluar. Itu bukan hadis Nabi, bukan hadis qudsi, itu namanya ilham qudsi. Ilham yang diturunkan Allah ke walinya waktu menjelaskan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surat 56 ayat 51. Ya benar, ya? Yang lalu tuh kan gak diulang kan. Surat Zariyat surat 51 apa 56? Surat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, aflak alam, illa liya'budun, kecuali untuk menyembahku. Ini sebenarnya dalil Nur Muhammad, Ustaz. Dalil Nur Muhammad paling sahih itu ayat itu. Coba anaknya nih sama antum. Yang paling sempurna menyembah Allah siapa? Nah, berarti alam ini dicipta karena Rasul, bukan? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Yang paling lengkap menyembah Allah siapa? Rasulullah. Dibahasakan ulang, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta. Karena engkaulah yang betul-betul aku. Karena engkaulah yang betul-betul menyembah aku. Itu maknanya. Itu namanya ilham qudsi. Ya, turun juga kepada saya dapat juga kalam itu. Tapi ini bukan hadis, ini cuma ilham. Kita harus bedakan, yang bukan hadis jangan disebut hadis. Ilham qudsi. Ilham qudsi, ya. Ilham qudsi ya ulama yang nulis. Ulama. Cuma ulama ini kan ulama ahli hakikatnya, ada yang ahli hadis, ada yang enggak. Dia karena dapat kalau itu ditulis saja hadis kan, sama kayak mana arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Semuanya kan dari Allah juga, tapi kalau nggak turun lewat Nabi, kita nggak boleh sebut itu hadis. Kita salah adab ke ahli hadis. Tapi semua penceramah hadis qudsi semua. Iya, karena dia nggak ngerti ilmu hadis, Tat. Walaupun semua penceramah, ada sejuta, ada semiliar penceramah mengatakannya, yang mengerti ilmu kedokteran ya dokter, bukan jamaah. Yang mengerti hadis ya muhaddis. Ya, ini PR kita nih, Tat. Saya ketemu di Malaysia, di Pontianak, di Sumatera, di Jawa, hampir semuanya mengatakan hadis qudsi, kan repot kita. Ini kan jadi senjata nanti untuk menjatuhkan ilmu tasawuf. Itu bukan hadis. Ya. Jadi itu penjelasan Allah itu menjelaskan sendiri kepada wali-wali Allah secara ilhami. Kan ilham gak terputus. Yang terputus kan wahyu. Ilham gak terputus, sekarang masih jalan. Detik per detik, menit per menit, jam per jam, itu wali-wali Allah dapat ilham terus. Gak wali ini wali ono, gak wali ono lagi gitu. Begitulah terus. Ya, antum mau tak dapat ilmu itu? Harus, ya. Nanti yang ngurus tuh misusi itu, ya. Tapi ujiannya berat. Ketemu walinya ada yang kayak Wan Sehan, ada walinya Ustaz Antingan, ya kan?
Ada walinya, zohirnya depan antum nggak sholat, dia sholat. Cuma diuji nih, kalau orang syariat, dia nih suuzon apa bagaimana? Kawan kita suuzon sama salah satu guru saya. Lah, subuh kok nggak sholat sih? Naik lantai 2, oh ada gurunya di situ. Yang di bawah siapa, yang di atas siapa? Itu kejadian tuh. Ya. Ya, begitulah. Nah, ini sudah mulai masuk nih sebenarnya. Jadi kita sudah masuk ke Ahmad Ruh. Ini baru penjelasan awal nih. Orang nanya dalilnya dari surat, beberapa surat tadi ya. Ya, wah udah jam 10 nih. Kasihan ini bocah-bocah nih. Gimana deh? Imut-imut amat sih pakai jilbab. Ngaji ngantuk ya. Wah mantap. Kayak itu ya virus ya. Virus anaknya Buya Asfi ikut nyatet pagi. Ajib. Oke. Jadi kalau ini bagian terakhir, kalau orang ngomong inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita ini milik Allah, kembali kepada Allah. Mau kembali gimana caranya? Mau pulang ke asalnya gimana caranya? Kalau kita mau pulang kampung, ya kita cari rumah bapak, emak kita. Ada yang dituju. Coba Ustaz, iya lah. Berarti mau pulang kemana? Ada terpanggil gak hati mau pulang kampung sekali berapa bulan? Ada ya? Ayah masih hidup? Masih. Wah semangat tuh pulang kampungnya. Aneh nih, separuh udah semangat hilang. Karena ayah doang yang masih hidup. Untung ada saudara. Maka semangat pulang kampungnya sudah hilang separuh. Kalau dulu tiap bulan saya pulang. Nggak ngerti gitu, mau berapa juga tiket. Kalau ibu sakit saya pulang terus. Sebulan tuh bisa 2 kali. Kalau seminggu tuh pernah 2 kali, balik oleh kerjaan dulu. Sempat begitu, karena jelas ibu kita, ibu fisik. Nah, ruh kita mau berpulang nih, berpulang ke kubur, mau pulang ke mana? Berpulang ke Ahmad Ruhullah. Ahmad tuh namanya, berarti belumnya nama. Kalau antum berasal dari nama itu, berarti antum punya nama juga. Nah, nama itu esok minta lewat Syekh Mansur nanti ajukan. Atau Umi buat sini, Uni kali dari majelis ini ada orang-orang yang dikumpulkan namanya untuk nama ruh. Sudah semua dikumpulkan, semua diajukan ya. Ada wali yang jago dalam bab ini, cuma satu aja di dunia itu. Ya. Ini aroma apa nih, Mi? Oh, kopi. Ini apa nih? Kopi juga? Gula batu itu. Mantap. Oke, ya. Wah, di mana-mana dia ada. Pas ke Mekah kita ketemu, ya. Pas di Uzbek kita ketemu, pas di sini ketemu lagi. Kita yang pusing-pusing sendiri tuh. Ke langit ketemu juga lah, langitan. Udah ya, cukup ya. Udah jam 10, kasihan bocah kecil, kita ngobrol santai di sini, ya. Nanti kalau pertanyaannya berat-berat malah jadi berat-berat. Semoga kajian ini bisa menjadi awal kesadaran rohani kita bahwa makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu tidak sesederhana yang dikatakan orang. Ya. Enggak semudah itu. Jadi orang yang mati selama ini kena corona kemarin, belum tentu dia bertemu Allah. Sekarang masih ditanya-tanya sama malaikat. Masih ditanya sampai sekarang. Ya. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tubuh jasad ini dicipta dari tanah. Tapi ada yang tidak dicipta, dia dihembuskan.
Nah, lalu apa hubungan yang dicipta dan hembuskan itu? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Lah baru nyampe. Gak apa-apa ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi nanti kenapa nih? Ruh itu kan murni. Tubuh ini kan dari tanah. Dari tanah. Ketika ditiupkan, apa yang terjadi? Nah, ini yang kita bahas. Ya. Ada yang terjadi pada ruh. Ada yang terjadi namanya amnesia rohani. Ruh tuh lupa kalau dia dulu siapa. Bahkan dia lupa namanya siapa, dia lupa dia dulu pernah ke siapa. Tapi ruh ini kemudian punya koneksi ke kolbu, ke diri ini melewat kolbu. Nah, si kolbu inilah media untuk menghubungkan akal kita dengan ruh. Itu sebabnya kalau orang ditalkinkan zikir nama Allah dengan teknik yang benar, itu kolbunya bergetar. Begini. Umi Susi udah pernah ditalkin dulu waktu pengajian di Syuhada ya. Yang mana tuh? Yang Pak Bintaro bagian mana gitu dulu. Masih ingat gak, Umi? Lupa, yang ikut mewek-mewek dulu. Masih ingat gak tuh? Ya, itu rame itu, ada ibu-ibu, ada sekitar berapa ratus itu orang. Ya. Kok tiba-tiba saya janji emang bulan depan kita talkin zikir, saya bilang gitu. Nah itu tergantung ahwal aja, Tad. Kalau nggak datang ahwalnya saya nggak mau. Percuma energinya lagi nggak keluar, terus kita talkin ya nggak ada gitaran ke jamaahnya. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas sampai ke sana. Ketika ruh ditiup, apa yang terjadi, kolbu itu posisinya apa, jiwa itu apa lagi, akal itu apa lagi, itu ada semua. Tubuh itu posisinya apa dalam semua itu. Nanti insya Allah kita sampai ke sana ya, insya Allah. Semoga nanti ada yang mau mentranskrip ini dan jadi buku Ma'rifatullah ya. Ada ya Uni ya. Nanti ayat-ayatnya kita tolong sama mahasiswa ntar. Jadi tinggal sebutin aja ayatnya, nanti di input. Insya Allah. Jadi majelis ini ada hasilnya buku gitu. Ya, insya Allah. Saya udah nggak sempat nulis buku nih. Jadi ngikutin gaya ulama dulu. Yang ikut majelis mereka lah yang nyalin. Nanti tinggal dicek tanda tangan, disebar gitu. Gitu. Semoga nanti jadi ini kita bergerak lillahi ta'ala ya. Saya kalau nggak Umi Susi saya nggak mau, karena pengajian rumahan cuma ini yang saya pertahankan. Pengajian rumahan di luar udah nggak ada, saya pertahankan, cuma ini yang saya pertahankan karena permintaannya Haji Ma'rifat, orangnya ketemu di Uzbek nih kan. Ya alhamdulillah itu anugerah ketemu beliau di Uzbek. Saya mendapatkan banyak pengalaman dengan orang-orang yang datang. Ibu ya, suaminya nggak ikut, belum ya. Insya Allah nanti ya. Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Kita tutup lagi dengan bacaan tadi ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahdatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah.